Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan soal tahun 2010 ya. Ini yang bagian kedua untuk soal nomor 26 sampai soal 50. Oke para siswa, kita lanjutkan soal nomor 26 ya. Anggapan subjektif bahwa kelompoknya lebih beradab dan tinggi budayanya dibanding kelompok masyarakat lainnya merupakan salah satu contoh perilaku masyarakat multikultural yang disebut. Nah, ini sebenarnya juga kurang tepat ya kalau di sini digunakan kata-kata multikultural ya. Kalau masyarakat multikultural itu dia sudah bisa menerima budaya lain ya kan. Dia cenderung arahnya positif, tapi di sini seharusnya yang paling tepat adalah majemuk ya. Nah, makanya di sini ketika pertanyaannya adalah anggapan subjektif bahwa kelompoknya lebih beradab, lebih tinggi budayanya, nah ini berarti sikap etnosentrisme ya. Menganggap budayanya adalah yang lebih baik dari budaya yang lain, atau memandang budaya lain menggunakan sudut pandang kebudayaannya sendiri. Oke, itu untuk soal nomor 26. Kita lanjutkan 27. Kita lihat dulu. Lebih baik dibaca soal ininya dulu ya, di bagian bawah ini. Hubungan sosial yang berpengaruh negatif terhadap penguatan integrasi dalam masyarakat majemuk. Nah, yang negatif, saling memberi dan menerima dengan individu dari kelompok lain, ini tentu saja positif ya kan. Memberi toleransi terhadap perbedaan, ini juga positif ya. Ini sama-sama positif ini. Yang atas ini juga positif ya kan. Nah, mengutamakan asal-usul kelompok daripada prestasi. Nah, ini sikap yang negatif. Kalau kita mendahulukan asal-usul, apakah itu satu suku, satu agama daripada prestasi, nah ini akan mengarah kepada perpecahan. Begitu juga yang nomor 4, menghubungkan perbedaan suku bangsa dengan kebijakan politik. Ya, kebijakan politik dihubungkan dengan perbedaan suku. Nah, ini juga bisa menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Karena seharusnya semua suku diperlakukan sama ya. Tidak ada diskriminasi. Nah, kalau ini berarti sudah adanya diskriminasi di sini. Ini akan mengakibatkan terjadinya disintegrasi atau perpecahan. Berarti yang benar adalah 3 dan 4. Oke, kita lanjutkan. Nomor 28. Terjadinya urbanisasi ke kota besar oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Bila tidak disertai sikap toleransi, ya, akan menyebabkan terjadinya konflik, apakah kebudayaan, kepentingan pribadi, ekonomi, ideologi. Karena di sini ada kata-kata suku bangsa, ciri suku bangsa adalah kelompok berdasarkan kebudayaan, maka yang tepat adalah terjadinya konflik kebudayaan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Oke, kita lanjutkan nomor 29. Dewasa ini pergaulan bebas di kalangan remaja meningkat. Pacaran yang melampaui batas makin marak, pornografi dan perilaku tidak senonoh sudah menjadi hal yang biasa. Perilaku tersebut adalah dampak negatif westernisasi, apakah sekularisasi, demoralisasi, rasionalisasi, liberalisasi atau desentralisasi. Nah, dari kelima ini yang paling tepat adalah demoralisasi atau kemerosotan moral. Nah, sebenarnya bisa saja berhubungan dengan sekularisasi ya, karena perilaku ini jauh dari ajaran agama ya. Perilaku-perilaku yang ditunjukkan ini seperti pacaran, pornografi dan perilaku tidak senonoh. Tapi karena di sini yang paling tepat untuk soal ini adalah demoralisasi, karena menunjukkan bagaimana moral itu semakin merosot dengan pacaran yang melampaui batas, pornografi dan juga perilaku yang tidak senonoh. Berarti yang benar adalah demoralisasi ya. Oke, kita lanjutkan nomor 30. Globalisasi mendorong terjadinya pasar bebas. Banyak perusahaan asing melakukan investasi ke negara-negara berkembang, ini termasuk Indonesia ya. Nah, dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi adalah munculnya persaingan. Apakah ini negatif? Ini positif ya. Meningkatnya kualitas produksi barang, ini juga positif.
tingginya persaingan, ini juga baik ya. Masuknya orang asing, nah ini bukan dampak globalisasi di bidang ekonomi, ini globalisasi bukan dampak ini ya, ini tenaga kerja, berhubungan dengan tenaga kerja. Nah yang benar apa? Banyaknya intervensi negara kaya terhadap negara miskin. Contohnya Indonesia ya. Indonesia banyak sekali diintervensi oleh negara-negara lain. Ya, negara lain mendirikan, berinvestasi di sini, kemudian mereka mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini merupakan bentuk intervensi negara kaya terhadap negara miskin. Dan ini banyak terjadi di dunia ya. Oke, kita bahas lagi nomor 31. Pelaku tindak kriminal atau kejahatan berulang kali melakukan aksinya tanpa rasa takut kepada aparat hukum. Nah, gejala disorganisasi sosial tersebut disebabkan oleh masyarakat menjadi korban. Ini bukan penyebab ya, ini dampak ya. Kekacauan dalam lembaga pemasyarakatan. Ya, ini kekacauan yang terjadi ini dalam pembinaannya ya, sementara di sini adalah kepada kriminalitasnya ya, yang berulang ya, kriminalitasnya berulang. Penetapan sanksi hukum yang tidak efektif. Oke, kita tinggalkan dulu. Kriminalitas semakin meningkat ya, ini menunjukkan konten soal ya, bukan kepada penyebab ya. Ini menjelaskan konten, bukan yang ditanya di sini adalah penyebab. Situasi krisis ekonomi masyarakat bawah ya. Nah, ini bisa jadi, tapi yang paling tepat adalah penetapan sanksi hukum yang tidak efektif. Ini yang paling tepat. Kenapa? Karena di sini tidak ada rasa takut, artinya tidak ada efek jera. Sementara sanksi ini tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera. Berarti yang paling tepat adalah penetapan sanksi hukum yang tidak efektif. Oke, kita lanjutkan nomor 32. Komputerisasi sangat diperlukan dalam bidang kesehatan. Dengan alat-alat kedokteran modern berbasis teknologi komputer dapat menanggulangi beberapa macam penyakit dengan tepat. Salah satu alasan penting dikembangkannya teknologi kedokteran modern tersebut adalah menemukan obat yang murah, menyejahterakan, menambah peralatan. Nah, yang benar adalah menangani penyakit secara efektif. Bagaimana bisa lebih baik dalam menangani penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat ya. Meningkatkan jumlah dokter. Nah, ini bentuknya. Sedangkan yang ditanya adalah pengembangan teknologi ya. Pengembangan teknologi ini bukan kepada teknologinya, tapi kepada sumber daya manusianya, pada dokternya. Berarti yang paling tepat adalah D, menangani penyakit secara efektif. Oke. Kita lanjut 35. Ini materinya apa ini? Penyebaran unsur budaya. Oke, ini mengenai perubahan sosial ya. Pertukaran, perhatikan contoh kontak ya, kontak budaya berikut. Pertukaran pelajar dan mahasiswa antar negara, adopsi budaya para TKI ya di luar negeri. Nah, ini yang ditanya adalah kontaknya melalui apa? Apakah melalui perubahan? Tentu saja bukan ya. Sumber asal kita tinggalkan dulu. Relativitas ini bukan. Penetrasi ini bukan ya. Penetrasi itu suatu budaya masuk ke kebudayaan yang budaya yang lebih tinggi, melakukan penetrasi terhadap budaya yang lebih rendah. Kemajemukan juga bukan. Nah, kalian lihat di sini ya. Di sini mahasiswa pertukaran pelajar, artinya contoh mahasiswa dari Indonesia pertukaran pelajar ke Hong Kong. Oke ya, misalkan seperti ini. Artinya apa? Dia langsung datang ke Hong Kong melihat budaya Hong Kong. Begitu juga dengan TKI. TKI yang bekerja di mana contohnya bekerja di Jepang ya kan? TKI yang bekerja di Jepang, maka dia melihat kebudayaan Jepang langsung dari sumber asal kebudayaannya. Berarti yang benar adalah sumber asal kebudayaan. Kita lanjutkan nomor 34. Krisis minyak bumi mendorong masyarakat Indonesia melakukan inovasi penemuan baru ya. Masyarakat berhasil menemukan minyak gas yang bahan bakunya dari kotoran hewan dan dapat dimanfaatkan untuk mengganti minyak tanah yang semakin mahal. Contoh tersebut menunjukkan perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor. Nah, kita lihat ini sebenarnya adalah faktor internal ya, faktor internal dari dalam masyarakat. Ada bertambah ya, bertambah atau berkurangnya penduduk ya, berkurangnya penduduk, ini yang pertama.
Nah, faktor yang internal yang kedua adalah inovasi. Nah, ini berhubungan dengan inovasi. Mengapa masyarakat bisa melakukan inovasi? Karena mereka memiliki kemampuan internal. Ini yang benar. Kalau masyarakat tidak mampu ya, meskipun di sini sebenarnya adalah minyak tanah semakin mahal, faktor eksternal. Tapi kalau masyarakat tidak mampu, penemuan itu tidak akan tercipta. Maka yang tepat adalah kemampuan internal. Oke, kita lanjutkan nomor 35. Salah satu contoh modernisasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi adalah berkembangnya alat transportasi. Apa guna alat transportasi? Apakah untuk informasi? Tentu saja tidak. Distribusi barang dan jasa. Melalui alat transportasi baik darat, transportasi laut, transportasi udara, melalui pesawat terbang ya kan. Ini akan mempermudah dalam distribusi barang atau jasa. Bagaimana kalian memesan pakaian kemudian langsung dikirim lewat paket ya kan. Nah, ini semuanya adalah contoh distribusi barang dan jasa. Jadi berguna dalam upaya distribusi barang dan jasa. Bukan produksi ya. Ini produksi ini salah. Teknik ini juga tidak tepat. Perolehan bahan baku yang benar adalah distribusi barang atau jasa. Oke, kita lanjutkan nomor 36. Kita lihat dulu pertanyaannya ya. Ini mengenai perubahan sosial. Bentuk perubahan yang tidak dikehendaki. Oke, yang mana? Pembangunan listrik masuk desa mendorong industri kecil. Wah, ini pasti dikehendaki ya, ini salah. PHK menyebabkan pengangguran. Nah, ini apakah pengangguran ini dikehendaki? Tentu saja tidak. Pembangunan sarana di daerah terpencil sesuai anggaran. Nah, ini dikehendaki ya kan. Penggunaan mesin pertanian memicu individualisme. Ini yang tidak dikehendaki. Berarti 2 dan 4. Gara-gara adanya mesin, masyarakat menjadi individualis. Padahal asalnya masyarakat kita adalah masyarakat yang komunal, yang senang bergotong royong. Oke, berarti 2 dan 4 yang tidak ya, yang tidak dikehendaki. Nah, nomor 37, agar peneliti bersemangat. Nah, ini ada kata-kata bersemangat menyelesaikan pekerjaan penelitian sesuai jadwal, maka topik penelitian harus memenuhi syarat. Nah, ini pada soal tahun 2009 ini sudah muncul soal ini tapi dengan tema yang berbeda ya. Pada tahun 2009 dia dengan tema yang berbeda. Nah, di tahun 2010 ini ada kata-kata bersemangat. Nah, bagaimana agar peneliti bersemangat? Tentu saja penelitian itu harus menarik ya. Menarik. Kalau yang tahun 2009 soalnya dapat menyelesaikan dengan cepat ya. Nah, kalau menyelesaikan dengan cepat yang tepat adalah tersedia data. Tapi di sini menyelesaikan sesuai jadwal dia supaya bersemangat. Nah, maka topik penelitian harus memenuhi syarat tertentu yaitu menarik minat peneliti agar ia bersemangat. Ini kuncinya di sini. Nah. Oke, kita lanjutkan. Nomor 38. Ciri-ciri di atas yang merupakan fungsi lembaga kepolisian. Ini mengenai lembaga sosial ya. Apa fungsi lembaga kepolisian? Ini sangat mudah sekali. Kelestarian budaya tentu saja tidak. Mengawasi jalannya pemerintahan ini juga bukan kepolisian. Ini lembaga legislatif ya. Mengawasi. Nah, melayani, melindungi masyarakat ini polisi. Berperan penegakan hukum ini polisi. Berarti yang benar adalah 3 dan 4. Oke, kita lanjutkan. 39. Ini berhubungan dengan lembaga ekonomi ya, koperasi. Koperasi merupakan sebuah lembaga ekonomi kerakyatan. Anggota koperasi mempunyai kekuasaan untuk menentukan keputusan tentang pembagian SHU melalui rapat anggota. Hal itu menunjukkan bahwa lembaga koperasi mempunyai tujuan untuk apakah menghargai, mendahulukan. Nah, yang benar adalah meningkatkan kesejahteraan. Melalui SHU ini kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh anggota koperasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar anggotanya sejahtera. Kita lanjut nomor 40. Pendidikan memerlukan waktu yang panjang dan mendorong individu untuk studi lebih lanjut hingga universitas. Kenyataan tersebut menyebabkan fungsi laten. Fungsi laten ini fungsi yang apa? Fungsi yang tersembunyi. Kalau fungsi yang sebenarnya adalah fungsi manifest ya. Jadi ada fungsi manifest, ada fungsi laten ya. Fungsi manifest adalah fungsi yang sebenarnya. Nah, kalau yang laten ini fungsi yang tersembunyi.
Nah, mempersiapkan bekerja ini fungsi manifest ini. Menunda perkawinan, nah ini jawaban yang tepat. Kenapa? Karena lanjut ke universitas sehingga individu atau seseorang tidak akan menikah di usia muda. Dia pasti akan menikah setelah selesai pendidikannya di tingkat universitas. Nah, ini yang benar ya. Menanamkan ini juga manifest ya. Ini manifest ini. Memberi bekal ini juga manifest ya. Memberi status sosial ini juga manifest. Oke, berarti yang laten adalah yang menunda perkawinan. Oke, kita lanjutkan. Orang tua melakukan pengawasan kepada anak karena khawatir terbawa gaya pergaulan bebas. Dalam hal ini orang tua melakukan fungsi. Nah, ini antara dua pilihan, apakah sosialisasi atau proteksi. Nah, di sini karena melakukan pengawasan, pengawasan ini tujuannya apa? Untuk melindungi anak-anaknya. Nah, dalam hal ini orang tua melakukan fungsi yang benar adalah proteksi atau perlindungan. Nah, reproduksi apa? Meneruskan keturunan ya, meneruskan keturunan. Ekonomi ya sudah jelas, ekonomi, edukasi dan sosialisasi ini hampir sama. Yang benar adalah proteksi ya, perlindungan untuk melindungi anak-anaknya. Oke, kita lanjutkan nomor 42. Ciri lembaga. Apa saja ciri lembaga? Apakah lembaga itu harus memiliki simbol? Tentu saja. Apakah harus memiliki alat kelengkapan hidup? Tentu saja. Dia harus punya nilai, harus punya norma, seperangkat norma, ya kan? Harus punya alat kelengkapan. Oke, berupa organisasi formal ini tidak tepat karena lembaga bisa juga bersifat informal. Ya, contoh lembaga keluarga itu tidak resmi, ya kan? Beda dengan lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan ini formal. Sengaja dibuat sementara, salah. Lembaga itu bukan untuk sementara waktu, ya, untuk jangka waktu yang lama. Itulah lembaga sosial. Berarti yang benar adalah 1 dan 2. Kita lanjut 43. Sekelompok siswa SMA melakukan pengamatan dan wawancara dengan para sopir angkot guna memperoleh data mengenai tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, lama bekerja, pendapatan kotor, jumlah uang yang harus disetorkan, dan lain-lain. Nah, ini di sini yang ditanya adalah cara memperoleh data. Cara memperoleh itu hanya dua, yaitu primer dan sekunder. Nah, kalau dia bertanya langsung kepada informan atau respondennya, maka ini data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Kalau data yang dikumpulkan pihak lain itu sekunder. Berarti untuk soal nomor 43 benar adalah primer. Oke. Kita lanjutkan nomor 44. Berikut ini merupakan isi bagian pendahuluan dalam sistematika penulisan laporan penelitian. Nah, apakah kata pengantar, tujuan, observasi, rumusan atau latar belakang? Oke, kita bahas dulu ya untuk soal ini. Nah, kalian lihat di sini, bagian laporan itu sebenarnya ada 3 ya. Bagian awal, sini ya, bagian awal laporan ya. Bagian awal laporan itu ada halaman judul, ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ada badan laporan ya atau bagian isinya ya. Atau bagian isi, badan laporan di sini, bagian isi. Ada pendahuluan, ada kerangka teori, metodologi, pelaksanaan, hasil, kesimpulan, dan ada bagian penutup. Ini terakhir. Ada lampiran, indeks, daftar pustaka. Nah, kalau kita lihat ke soal ini, kalau yang dimaksudkan adalah pendahuluan yang ini ya. Pendahuluan yang ini ada latar belakang, rumusan, ada tujuan. Kita lihat kembali ke sini. Oke, kita lihat kembali ke soal. Nah, kita lihat kembali ke soal. Di sini kalau pendahuluan yang dimaksud adalah yang itu, yang tadi ya, maka di sini tujuan ini benar, rumusan juga benar, latar belakang benar. Berarti ini tidak mungkin ya. Ini aja yang tidak. Ini metodologi ini ya. Ini metodologi. Nah, sementara ada 3 option yang benar, itu tidak mungkin ya. Berarti di sini yang dimaksud bagian merupakan isi bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan di sini artinya adalah bagian awal laporan. Nah, pendahuluan di sini ya, berarti yang benar adalah judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Kita lihat kembali ke soal, yang ada adalah kata pengantar ya. Kata pengantar itu juga masuk ya.
Kata pengantar masuk di sini. Berarti jawaban yang benar di sini adalah kata pengantar dari peneliti. Oke. Dan pendahuluan ini maksudnya adalah bagian awal penelitian, laporan penelitian. Oke, kita lanjut nomor 45. Ini ada kabupaten ya, ada data Semarang, Blora, Demak, Kudus. Kita lihat aja pertanyaannya ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya di sini yang tertinggi adalah Demak dengan 7.000 ya kan, 7.000 ton. Oke, kita cari Demak merupakan kabupaten produktif. Ya, ini simpel sekali ya. Demak merupakan kabupaten yang produktif. Kita lanjutkan 46. Keunggulan angket berstruktur. Apa itu angket berstruktur? Angket yang pilihan jawabannya sudah ditentukan. Pilihan jawaban sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan. Ada A, ada B ya kan? Ya, tidak. Nah, ini contoh dari angket berstruktur. Nah, sekarang apa keunggulannya? Apakah dapat mengungkapkan gejala jiwa? Ini bukan. Ini keunggulan dari wawancara ya. Kemudian sangat cocok untuk yang melek huruf. Nah, ini benar. Karena untuk menjawab angket tentu saja orang harus bisa membaca. Data penelitian diperoleh dan dapat dianalisis dengan cepat. Nah, ini benar karena data dapat diperoleh dengan cepat. Mampu menggambarkan. Nah, ini tidak benar ya. Tidak bisa menggambarkan kegiatan. Ini yang benar adalah observasi yang bisa menggambarkan kegiatan. Berarti 2 dan 3. Kita lanjutkan 47. Seorang peneliti meneliti upacara adat di Minangkabau. Ia berada dan ikut dalam prosesi di acara tersebut sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Hal itu menunjukkan contoh pengumpulan dengan data. Nah, ketika peneliti ikut, dia bukan hanya mengamati saja, tapi dia juga ikut dalam aktivitas masyarakat. Itu disebut dengan observasi partisipasi. Ingat, ini ada kata-kata partisipasi. Ya. Kita lanjutkan 48. Judul penelitiannya kehidupan penduduk miskin di pinggiran ibu kota. Artinya kita ingin apa? Ingin menggambarkan bagaimana kehidupan, mendeskripsikan ya, mendeskripsikan bagaimana kehidupan masyarakat miskin. Nah, yang ditanya adalah metode yang tepat. Apakah korelatif? Tidak. Korelatif ini melihat hubungan ya. Komparatif ini perbandingan. Oke, historical ini sejarah ya. Survei ini tidak bisa mendeskripsikan. Survei hanya mengambil data tertentu saja. Nah, maka yang tepat adalah ini karena kata-kata deskripsi, maka yang tepat adalah deskriptif kualitatif. Kita menggambarkan, mendeskripsikan ya menggunakan kata-kata, menggunakan deskripsi. Bagaimana kehidupan penduduk miskin melalui pengumpulan datanya, melalui observasi dan wawancara. Oke, kita lanjut 49 yang melatar belakangi sampling. Apa yang melatar belakangi sampling? Jumlahnya sangat banyak. Oh, tentu saja. Latar belakangnya hampir sama. Tentu saja. Sebagian besar buta huruf. Ini ciri ya, belum tentu ya. Buta huruf bertempat tinggal di desa, ini juga belum tentu, bisa saja di kota. Berarti yang benar adalah 1 dan 2. Ketika sampelnya sangat banyak ya, ketika populasi itu banyak, maka diperlukan yang namanya sampling. Kita ambil bagian dari populasi ya. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Contoh, ketika kita sakit, untuk mengetahui apa penyakit kita, apakah yang diambil darah kita seluruhnya dari bagian tubuh ini atau hanya sebagian tertentu saja sesuai dengan kebutuhan? Ya, tentu saja hanya bagian tertentu saja. Nah, inilah yang disebut dengan sampling. Oke, kita lanjutkan nomor 50. Cara mengambil sampel penelitian dengan diundi acak. Ini udah jelas ini karena ada kata-kata acak, berarti yang tepat adalah random. Ini acak. Kalau wilayah ini berdasarkan area ya. Area bertujuan ini disebut dengan purposif, sesuai tujuannya. Ingin meneliti prestasi belajar siswa, ya kan, siswa. Makanya diteliti hanya siswa sesuai dengan tujuannya. Kelompok ini kemarin klaster ya kan, ada kelompok guru, kelompok TNI, kelompok wira swasta dan lain sebagainya. Sebanding ini tidak ada ya. Maka yang tepat adalah random atau acak.
Oke para siswa, inilah pembahasan untuk soal ujian nasional tahun 2010 bagian yang kedua. Silakan jika ada yang masih belum jelas, ketikkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan like, kemudian share dan subscribe channel ini. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.